Oke, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa dan implementasi kriptografi pada pesan rahasia menggunakan algoritma Cipher Transposition yang disusun oleh saya sendiri, Hafid Alauddin Makarim. Jurnal ini diambil dari jurnal yang bernama Jurnal Elektronik Sistem Informasi atau JESIK Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Mulia. Penulis dan penyusun dari jurnal ini adalah Arif Prayitno dan Nurdin dengan kode jurnal ISSN 24775290 dan ISSN 25022148 volume 3 nomor 1 Januari-Juni 2017. Latar belakang dalam era teknologi informasi saat ini, pengiriman informasi selalu terjadi sehingga unsur keamanan informasi menjadi sangat penting. Hal ini karena seringkali dalam proses pengiriman terjadi penyadapan atau pencurian informasi oleh pihak yang tidak berhak. Karena itu, dalam pengiriman atau penerimaan informasi, pengguna membutuhkan suatu jaminan yang dapat meyakinkan mereka bahwa yang diperoleh adalah informasi yang aman dan besar. Kriptografi adalah bidang pengetahuan yang menggunakan persamaan matematis untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Kriptografi memiliki banyak teknik dalam mengenkripsi data, diantaranya adalah algoritma Cipher transposisi, yaitu teknik pengenkripsian pesan dengan cara mengubah urutan huruf-huruf di dalam pesan menjadi pesan yang acak dengan cara tertentu agar isi dari pesan tersebut tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang tertentu. Tinjauan pustaka. Analisis merupakan suatu kegiatan berpikir menguraikan suatu pokok hal atau permasalahan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen tertentu sehingga diketahui ciri atau tanda setiap bagian dalam hubungan suatu bagian dengan bagian lain serta fungsi setiap bagian secara keseluruhan. Sedangkan implementasi merupakan kegiatan penerapan teknologi untuk dapat digunakan dalam suatu organisasi. Dikutip oleh Nurdin, Stockdale, dan Skippers tahun 2012. Dengan demikian, faktor keamanan menjadi sangat penting agar dapat digunakan dalam sebuah organisasi. Perancangan didefinisikan sebagai suatu tugas yang berfokus pada spesifikasi solusi detail berbasis komputer. Terdapat beberapa strategi dalam perancangan desain suatu sistem, yaitu desain struktur modern, teknik informasi, prototyping, Joint Application Development atau JAD, Rapid Application Development atau RAD, dan desain berorientasi objek. Terkadang teknik perancangan tersebut dianggap teknik yang saling bersaing, tetapi seringkali untuk jenis proyek tertentu diperlukan kombinasi dari beberapa diantaranya sehingga dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Keamanan data. Secara umum data dikategorikan menjadi data yang bersifat rahasia dan data tidak bersifat rahasia. Data tidak bersifat rahasia biasanya tidak terlalu penting. Data yang penting adalah data yang bersifat rahasia, di mana setiap informasi yang ada di dalamnya sangat berharga bagi pihak yang membutuhkan, karena data tersebut dapat dengan mudah digandakan. Keamanan suatu data terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama fisik, kedua organik, dan kemudian ancaman dari luar. Adapun fungsi keamanan dalam komputer adalah menjaga 3 karakteristik, yaitu secrecy, yaitu isi program komputer yang hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Integrity, isi komputer yang dimodifikasikan oleh orang yang berhak. Dan terakhir, availability, yaitu isi komputer yang tersedia oleh orang yang berhak. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara sistematik dan logis. Kata logis adalah kata kunci dalam algoritma karena langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan apabila bernilai salah atau benar. Yang kelima, kriptografi. Kriptografi telah menjadi bagian penting dalam dunia teknologi informasi, terutama dalam bidang komputer. Hampir semua penerapan teknologi informasi menggunakan kriptografi sebagai alat untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data atau informasi. Karena itu, kriptografi menjadi suatu ilmu yang berkembang pesat dan dalam waktu singkat banyak muncul algoritma baru yang dianggap lebih unggul daripada algoritma pendahulunya. Oke, yang keenam,
Algoritma Transposition Cipher atau ATC. Algoritma transposisi Cipher adalah algoritma yang melakukan enkripsi dengan merubah urutan plain text. Pada algoritma ini, karakter plain text tidak diubah maupun dipetakan menjadi karakter lain. Ciphertext-nya memiliki karakter yang sama dengan plain text, hanya urutannya berubah. Cara kerja algoritma transposition Cipher adalah membangun suatu matriks berdasarkan karakter plain text. Kemudian dilakukan transpose pada matriks dan disusunlah ciphertext dari hasil transpose tersebut. Pengubahan pesan dengan metode ini mirip anagram. Microsoft Visual Studio 2012. Microsoft Visual Studio 2012 lebih dikenal sebagai VBNet adalah sebuah software untuk mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem net framework yang menggunakan bahasa BASIC. Dengan software ini, programmer dapat membangun beberapa aplikasi yang berbeda seperti iWindows Form, web berbasis ASP.NET, dan command line. Software ini dapat diperoleh secara terpisah dari beberapa produk lainnya seperti Microsoft Visual C++, Visual C Hashtag, atau Visual G Hashtag. Dapat juga diperoleh secara terpadu dalam Microsoft Visual Studio Net. Bahasa Visual Basic Net sendiri menganut paradigma bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari Microsoft Visual Basic versi yang sebelumnya. Kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir yang membangun aplikasi dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, dari alur atas dulu, bagaimana cara menjaga kerahasiaan pesan menggunakan algoritma transposition Cipher. Yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu membantu pengguna dalam mengamankan data dan mengaplikasikan teknik pengamanan data. Yang ketiga, menggunakan algoritma transposition Cipher yang di dalamnya yaitu proses enkripsi. Yang terakhir, penerapan algoritma transposition Cipher dalam suatu aplikasi untuk menjamin keamanan data sehingga mencegah pihak yang tidak berwenang untuk menggunakan atau mengubah data tersebut. Oke. Untuk sekarang kita akan ini dulu memperkenalkan kriptografi sendiri itu. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kriptos yang berarti rahasia dan graphein yang berarti kata tulisan. Karena itu secara umum kriptografi diartikan sebagai tulisan rahasia. Kriptografi merupakan ilmu mengenai metode untuk mengirimkan pesan secara rahasia sehingga hanya penerima yang dimaksud yang dapat menghapus dan membaca pesan tersebut atau memahaminya. Pengertian lain kriptografi yaitu ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Kata grafi dalam kata kriptografi itu sendiri sudah menyiratkan sebuah seni. Jadi kriptografi adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk menjaga keamanan suatu pesan. Secara umum, kriptografi adalah teknik pengamanan informasi di mana informasi diubah dengan kunci tertentu melalui enkripsi sehingga menjadi informasi baru yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang tidak berhak menerimanya, dan informasi tersebut hanya dapat diubah kembali oleh orang yang berhak menerimanya melalui dekripsi. Sejarah kriptografi ini sudah ada untuk pertama kalinya oleh bangsa Mesir pada 4000 tahun lalu dan masih digunakan hingga kini. Dalam perkembangannya dikatakan bahwa Julius Caesar dalam mengirim pesan selalu mengacak pesan sebelum diberikan kepada kurir. Karena itu ada pendapat bahwa yang dilakukan Julius Caesar dianggap sebagai awal mula dari penggunaan kriptografi. Tapi itu jauh sebelumnya bangsa Mesir sudah melakukan itu pada 4000 tahun lalu dan masih digunakan hingga kini. Secara umum, algoritma kriptografi klasik dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu transposition Cipher dan substitution Cipher. Transposition Cipher mengubah susunan huruf-huruf yang ada dalam pesan, sedangkan substitution Cipher mengganti setiap huruf atau kelompok huruf yang ada dalam pesan dengan huruf atau kelompok lainnya. Sedangkan penggunaan algoritma transposition Cipher oleh tentara Sparta di Yunani pada awal tahun 400 sebelum Masehi saat mereka menggunakan suatu alat bernama scytale yang terdiri dari sebuah kertas panjang dari daun papirus yang dililitkan pada sebuah silinder berdiameter tertentu yang menyatakan kunci penyandian pesan. Pesan kemudian ditulis secara horizontal, baris per baris. Sedangkan penggunaan substitution Cipher yang paling awal dan paling sederhana adalah Caesar Cipher,
yang digunakan oleh Raja Yunani kuno yaitu Julius Caesar. Caranya dengan menggantikan setiap karakter dalam alfabet dengan karakter yang terletak pada 3 posisi berikutnya dalam susunan alfabet yang digunakan. Tujuan kriptografi ini ada 4, yaitu kerahasiaan, integritas data, penyangkalan, dan autentikasi. Istilah-istilah dalam kriptografi itu ada beberapa. Yang pertama, plaintext dan ciphertext. Plaintext adalah dapat dikirim atau disimpan dalam media penyimpanan. Agar pesan tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berkepentingan, pesan perlu disandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dipahami yang disebut ciphertext. Enkripsi dan dekripsi. Penyandian pesan dari plaintext ke ciphertext dinamakan enkripsi, sedangkan mengembalikan pesan dari ciphertext ke plaintext dinamakan enkripsi. Yang ketiga, kriptanalis dan kriptologi. Kriptografi selalu berkembang karena memiliki ilmu yang berlawanan, yaitu kriptanalis. Kriptanalisis. Kriptografi adalah ilmu dan seni memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa memerlukan kunci dan pelakunya, disebut kriptanalis. Kriptografer mentransformasikan plaintext ke ciphertext dengan kunci. Sebaliknya, kriptanalis memecahkan ciphertext untuk menemukan plaintext tanpa kunci. Jadi, kriptografi adalah studi mengenai kriptologi adalah suatu mengenai kriptografi dan kriptanalis. Lanjut. Jenis-jenis kriptografi berdasarkan kunci enkripsi dan dekripsi algoritma. Kriptografi dibagi menjadi 2, yaitu pertama simetris, yaitu konsep dasar yaitu kunci enkripsi dan dekripsi yang sama. Nama lain dari kriptografi adalah kriptografi kunci private, kriptografi kunci rahasia, atau kriptografi konvensional. Kriptografi ini mengasumsikan penerima dan pengirim pesan telah berbagi kunci tertentu sebelum pesan dikirim, sehingga keamanan terletak pada kerahasiaan kunci. Yang kedua, kriptologi asimetri. Berbeda dengan kriptologi kunci simetris. Berbeda dengan kriptografi kunci simetris, kriptografi kunci publik memiliki 2 kunci yang berbeda pada enkripsi dan dekripsi. Nama lain kriptografi ini adalah kriptografi kunci publik. Kunci untuk enkripsi pada kriptografi ini tidak rahasia atau privat. Pengirim akan mengirimkan dengan kunci publik, sedangkan penerima mendekripsikan kunci privat. Gambar dari skemanya kurang lebih seperti ini. Lanjut. Penelitian ini termasuk jenis dekriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, dan hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif dalam bentuk laporan. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan digunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, studi pustaka, yaitu mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang berikutnya, eksperimen, yaitu suatu percobaan yang dirancang khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan dengan permasalahan, mengidentifikasi dan mendefinisi masalah, melakukan studi literatur dari sumber yang relevan, memformulasi hipotesis penelitian, menentukan variabel, serta merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Yang terakhir, membuat rencana penelitian. Dalam berikutnya, dalam pengembangan sistem digunakan metode prototyping sebagai berikut. Ada 4, yaitu requirements, design, build prototype, dan evaluate and refine requirements. Lanjut, yaitu analisis. Analisis permasalahan. Skema analisa rancangan dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama dari plaintext, yang kedua dari enkripsi, kemudian ciphertext. Skema di atas dijelaskan sebagai berikut. Plaintext dipermutasi menggunakan permutasi matriks. Hasil permutasi matriks akan dienkripsi 1 kali menggunakan kunci tertentu.
Dan terakhir, proses enkripsi dengan kunci tersebut akan menghasilkan sebuah ciphertext. Analisis pesan data. Analisis pesan atau data merupakan tahap di mana dilakukannya analisis terhadap data-data yang akan diolah dalam sistem atau prosedur sebuah rancangan. Data yang akan dienkripsi dengan aplikasi kriptografi algoritma transposition cipher adalah data yang diinput langsung pada sistem yang dirancang dan berupa file doc. Nah, itu analisis keamanan pesan atau data. Pertukaran informasi terjadi setiap detik di internet, sehingga banyak terjadi pencurian informasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Pertukaran informasi terjadi setiap detik di internet, sehingga banyak sekali pencurian informasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab agar data yang dikirimkan aman dari pihak-pihak ini. Maka data yang dapat disembunyikan dengan menggunakan kriptografi dengan algoritma transposition. Penyelesaian. Langkah pertama yaitu proses enkripsi. Langkah-langkah dalam proses enkripsi sebagai berikut. Blok plaintext dipermutasi dengan permutasi matriks. Hasil permutasi matriks akan dienkripsi sebanyak 1 kali menggunakan sebuah kunci. Ketiga, proses enkripsi menggunakan kunci berupa angka yang tidak kurang atau sama dengan 0 dan tidak melebihi panjang plaintext. Proses ini akan menghasilkan blok ciphertext. Contoh proses enkripsi sebagai berikut. Itu udah terlihat di layar. Plaintext-nya Departemen Teknik Informatika IB. Plaintext ini akan dienkripsi menggunakan kunci 6 sehingga menjadi bentuk sebagai berikut sesuai yang tergambar. Untuk masukkan ciphertext, plaintext dalam matrik di atas akan dibaca dan dituliskan secara vertikal sehingga ciphertext dihasilkan dec viem noc peiran, ya, kurang lebih seperti yang ada di tampilan layar. Proses dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi. Pada algoritma transposition cipher, proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama, sehingga bila dalam enkripsi menggunakan kunci 6, maka dalam deskripsi juga harus menggunakan kunci 6. Proses deskripsi akan mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext dengan menyusun ciphertext ke dalam matriks yang lebar ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu panjang ciphertext dibagi kunci. Hasil perhitungan digunakan untuk menyusun lebar matriks ciphertext sehingga dapat diubah kembali menjadi plaintext. Contoh proses dekripsinya sebagai berikut. Plaintext Departemen Teknik Informatika IB, kuncinya 6. Ciphertext ya, yang sebelum tadi dec viem 0 bla bla bla. Panjang ciphertextnya 30. Sehingga dihitung 30 dibagi 6 yaitu 5. 30 diambil dari ciphertext, panjang ciphertext, 6 itu adalah kunci, jumlah kunci sebelumnya. Itu seperti yang pada kotak-kotak berikut. Untuk menghasilkan plaintext, ciphertext dalam matriks di atas akan dibaca secara vertikal sehingga plaintext yang dihasilkan plaintext yang terbentuk dari proses dekripsi tidak terpisah antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Karena pada proses enkripsi pemisah kata atau spasi tidak digunakan dalam pembentukan karakter matriks plaintext. Perancangan sistem. Perancangan proses enkripsi. Rancangan proses enkripsi di atas dijelaskan sebagai berikut. Memulai proses enkripsi dengan sebuah kunci. B. Misal fungsi enkripsi milik kunci 6, maka plaintext diproses dalam matriks yang menggunakan kunci tersebut. Setelah plaintext diproses akan menghasilkan ciphertext dan kemudian proses enkripsi selesai. Rancangan proses dekripsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Memulai proses dekripsi dengan kunci yang sama dengan proses enkripsi yaitu 6. Tentukan matriks untuk memproses ciphertext dengan rumus panjang ciphertext dibagi kunci sesuai yang sebelum tadi. Setelah ciphertext diproses akan menghasilkan plaintext. Kemudian proses dekripsi selesai. Perancangan desain. Pertama, perancangan form login. Form login untuk keamanan aplikasi agar tidak dapat dijalankan oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Pada kolom pertama terdapat button login dan button exit. Adapun pada kolom kedua terdapat label username, label password, 2 text box dan checkbox sebagai berikut. Ya, kurang lebih pada tampilan layar berikut. Kedua, rancangan form utama. Form utama untuk memasukkan pesan yang akan dikirim dan kunci yang digunakan secara perintah yang akan dijalankan. Pada kolom pertama terdapat button enkripsi, button dekripsi, button block, button load file, dan button keluar. Adapun kolom kedua terdapat label plaintext, label kunci, label terjemahan, dan 3 text box sebagai berikut.
Rancangan form block. Nah, form block untuk melihat blok-blok kata yang terbentuk sesuai dengan kunci yang digunakan. Pada kolom pertama terdapat button keluar. Adapun di kolom kedua terdapat list box dan 4 label sebagai berikut. Ya, kurang lebih tampilannya ada pada di slide ini, gambar di slide. Implementasi program, implementasi form login. Program form login diperuntukkan bagi user. Jika user ingin masuk ke form utama, maka user harus mengisi username dan password. Pada form login terdapat checkbox untuk menampilkan atau menyembunyikan password. Tampilan program form login sebagai berikut. Kurang lebih seperti ini ya form login biasa. Terus implementasi program enkripsi. Enkripsi pesan dapat dilakukan dengan input secara langsung atau dilakukan dengan mencari pesan berekstensi doc yang telah ada di database. Enkripsi program ini berbeda dengan enkripsi manual. Pada enkripsi manual, jarak antara kata tidak dihitung dalam pembentukan matriks, sehingga pesan yang terbentuk akan menyatu. Sedangkan pada program ini, jarak antara kata digunakan dalam pembentukan karakter matriks, sehingga pesan yang terbentuk tidak menyatu. Nah, kurang lebih tampilannya ada di slide ini. Proses enkripsi DSF menggunakan plaintext Departemen Teknik Informatika IB, kunci 6, ciphertextnya kurang lebih yang ada tercantum di layar ini. Implementasi program dekripsi. Untuk deskripsi ini ada kebalikan dari enkripsi sendiri. Kurang lebih tampilannya seperti di gambar ini. Proses dekripsi di atas yang pada di gambar ini yaitu ciphertext D DIA bla 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 dengan menggunakan kunci 6, maka plaintextnya yaitu Departemen Teknik Informatika IB. Implementasi program form block. Program form block merupakan program membentuk matriks karakter dari plaintext. Panjang matriks tersebut akan terbentuk secara horizontal sesuai dengan kunci yang digunakan. Cara kerjanya dengan membangun matriks karakter dari plaintext, kemudian dilakukan transpose pada matriks dan disusunlah ciphertext dari hasil transpose tersebut. Program block terbagi dalam 2 subprogram sebagai berikut. Ada form block enkripsi, ada form block dekripsi. Ya, sesuai dengan gambar. Implementasi Microsoft Visual Studio 2012. Tahap terakhir adalah mengimplementasikan hasil rancangan logika yang telah disusun ke dalam salah satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio 2012. Implementasi dalam tahap ini merupakan kegiatan menulis kode program yang akan dieksekusi komputer berdasarkan dokumentasi yang dihasilkan analis sistem. Untuk memperoleh hasil yang berkualitas, selama proses penyusunan program harus selalu dikaji secara terus-menerus untuk memastikan program tersebut harus bebas dari kesalahan, seperti kesalahan bahasa, language error, kesalahan waktu proses, runtime error, atau kesalahan logical error. Uji coba aplikasi. Pengujian aplikasi kriptografi algoritma transposition cipher dilakukan dengan teknik black box testing, yaitu teknik pengujian yang mengamati proses masukan dan keluaran dari sistem perangkat lunak tanpa memperhatikan apa yang terjadi di dalam sistem. Adapun hasil pengujian aplikasi kriptografi algoritma transposition cipher ini sebagai berikut. Dari form ada 3 kolom, yaitu login, utama, dan block. Di skenario yang diuji login, pada form login terdapat 2, yaitu ketik username dan password, kemudian klik masuk dan klik tombol exit. Output yang diharapkan pada ketik username dan password kemudian klik masuk yaitu ada 2, yaitu bila data benar maka masuk ke halaman menu. Yang kedua, bila data salah muncul pesan login salah. Terus kemudian ketika kita klik tombol exit maka aplikasi akan keluar. Kemudian di form utama yaitu ada 4. Yang pertama, klik tombol enkripsi, yaitu outputannya pesan yang dimasukkan akan mengalami perubahan posisi menjadi ciphertext. Terus yang kedua, klik tombol dekripsi, yaitu pesan yang dimasukkan akan kembali normal menjadi plaintext, yaitu outputnya seperti ini. Yang ketiga, klik tombol pilih file, dengan outputnya menu pencarian file akan muncul. Yang keempat, klik tombol keluar, yaitu outputnya aplikasi akan keluar. Kemudian di form block, pada form utama, klik tombol block dan klik tombol keluar. Nah, output dari klik tombol block yaitu pesan terbentuk menjadi blok-blok sesuai panjang kunci. Yang kedua, klik tombol keluar,
yaitu aplikasi akan kembali ke form utama. Kesimpulannya, berdasarkan proses pembuatan aplikasi kriptografi algoritma transposition chipper dapat disimpulkan bahwa yang pertama, algoritma transposition chipper merupakan algoritma yang sangat tua dan sederhana, tetapi dapat menjadi alternatif dalam pengamanan data yang penting atau rahasia. Yang kedua, penggunaan kunci adalah hal yang sangat penting dalam enkripsi dan dekripsi, sehingga dibutuhkan kerahasiaan dalam pemakaiannya. Dan yang ketiga, penggunaan pemisah kata atau spasi pada proses enkripsi berpengaruh terhadap pembentukan karakter matriks sehingga menghasilkan plain text yang sesuai dengan pesan aslinya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, selamat sore.